Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda sujud terakhir dalam salat dan tiba-tiba air mata jatuh sendiri karena teringat wajah anak-anak kita? Kita ingin mereka tumbuh menjadi anak yang soleh, sukses dunia akhirat, terjaga dari maksiat, selamat dari pergaulan buruk. Tapi kadang hati kita bertanya, doa apa yang harus aku baca untuk anakku agar Allah segera kabulkan? Tahukah Anda, ada 3 kata pendek yang bila dibaca saat sujud terakhir menjadi kunci emas dibukanya doa. Kalimat yang sederhana namun menjadi rahasia para ulama dan diamalkan Rasulullah SAW dalam kesedihan dan peperangan. Siapkah kita untuk mempelajarinya? Mari kita pelajari bersama-sama hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kali ini kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, izinkan saya bertanya satu hal sederhana, namun jawabannya mungkin membuat dada kita terasa sesak. Pernahkah Anda sedang sujud dalam solat, lalu tiba-tiba terbayang wajah anak-anak Anda, wajah kecil yang dulu selalu tertawa riang di pangkuan kita, namun sekarang mulai tumbuh besar, mulai punya dunia sendiri, pergaulan sendiri, kesibukan sendiri. Terkadang kita bertanya, apakah mereka baik-baik saja? Apakah masa depan mereka akan cerah? Apakah Allah akan menjaga mereka saat aku tidak mampu lagi menjaga? Sahabatku, kita sebagai orang tua bekerja keras siang dan malam. Kita menghabiskan tenaga, waktu, bahkan kesehatan demi memberikan kehidupan terbaik bagi anak-anak. Tapi pada akhirnya kita harus mengakui satu hal, tidak ada usaha yang paling kuat selain doa. Tidak ada penjaga yang paling sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak selalu bisa mengawasi mereka ketika mereka keluar rumah. Kita tidak tahu apa yang mereka lihat, siapa yang mereka temui, atau apa yang mereka simpan dalam hatinya. Namun ada satu zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lalai sedetik pun, yakni Allah Subhanahu wa taala, penjaga sebaik-baiknya penjaga. Dan sahabatku, ada satu waktu emas di mana pintu langit terbuka lebar-lebar, di mana seorang hamba berada pada kedekatan paling agung dengan Rabb-Nya. Waktu di mana doa tidak tertolak, keluhan didengar, dan air mata menjadi saksi. Itulah saat kita sedang sujud. Rasulullah SAW bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba kepada Rabb-Nya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa saat itu. Maka di sanalah sahabatku, di titik paling rendah di bumi namun paling tinggi di sisi Allah, disitulah masa depan anak-anak kita dapat digantungkan kepada langit di sujud terakhir. Ketika tubuh kita menempel ke tanah, namun hati kita terbang menembus langit. Dan tahukah Anda, ada 3 kata singkat
doa pendek yang diamalkan Rasulullah SAW saat sujud, doa yang pernah menjadi penyelamat umat Islam dalam perang Badar, doa yang mengguncang langit dan membuka pertolongan Allah Subhanahu wa taala, doa yang jika dibaca sambil menyebut nama anak-anak kita, insya-Allah Allah kabulkan dengan cepat. Itu bukan panjang, bukan doa rumit, tapi kunci pembuka segala permohonan. Apakah itu 3 kata tersebut? Bagaimana cara melakukannya tanpa membatalkan solat? Dan mengapa doa ini sangat dahsyat untuk anak-anak kita? Maka mari kita pelajari bersama. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya-Allah Allah akan ijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Jawa Tengah tentang seorang ibu bernama Bu Rini, seorang janda yang membesarkan 2 anak seorang diri setelah suaminya wafat akibat kecelakaan. Setelah kepergian suaminya, hidup mereka berubah total. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti kosong dan gelap. Ekonomi mereka jatuh. Anak sulungnya Fahri yang dulu rajin dan selalu ranking, tiba-tiba berubah drastis. Ia menjadi pendiam, malas sekolah, bahkan hampir terlibat pergaulan buruk karena tekanan hidup dan rasa kehilangan ayahnya. Bu Rini bercerita, setiap malam saya menangis dalam keadaan sujud. Setiap malam saya menangis dalam sujud. Saya tidak bisa apa-apa lagi selain berdoa. Saya merasa tidak mampu menjadi ayah sekaligus ibu untuk anak-anak saya. Sampai suatu hari, ia mendengarkan ceramah tentang keajaiban doa sujud terakhir. Sejak hari itu, setiap solat, terutama solat tahajud dan solat wajib, ia sujud lama, sangat lama, sambil menangis menyebut nama anaknya. Ia membaca 3 kata itu berulang-ulang dalam sujud terakhirnya. Lalu ia berbisik dalam hati, Ya Allah, selamatkanlah anakku. Ya Allah, lembutkan hatinya. Jadikan ia anak yang soleh dan sukses. Hari demi hari ia lakukan, bukan sekali, bukan seminggu, tetapi berbulan-bulan tanpa berhenti, tanpa jenuh. Sampai akhirnya suatu hari Fahri pulang sekolah dan memeluk ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Bu, maaf Fahri. Fahri ingin berubah. Fahri ingin membanggakan ibu. Ibu, maafkan Fahri. Fahri ingin berubah. Fahri ingin membanggakan ibu. Mulai hari itu, seakan pintu langit terbuka. Fahri kembali rajin belajar, ikut bimbingan, dan beberapa tahun kemudian ia diterima di Fakultas Kedokteran dengan beasiswa penuh. Dan ketika wisuda, ia berdiri di podium, menahan tangis, mengatakan, semua ini karena doa ibu saya, doa dalam sujud yang tidak pernah berhenti. Sahabatku yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana doa sujud seorang ibu mengangkat masa depan anaknya dari gelap menjadi cahaya. Jika doa itu mampu mengubah anak-anak yang hampir terjerumus menjadi seorang dokter, apakah sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa kita? Tentu saja tidak. Yang Allah inginkan hanya satu, yakni kesungguhan hati saat bersujud. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk pada bagian yang paling penting. Bagaimana cara mengamalkan doa untuk anak-anak kita saat sujud terakhir agar cepat dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, niatkan solat dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai solat, bisikkan dalam hati, Ya Allah, solat ini aku persembahkan untuk memohon kebaikan bagi anak-anakku. Karena doa yang disertai niat kuat jauh lebih cepat mengetuk pintu langit. Yang kedua, lakukanlah solat seperti biasa hingga mendekati sujud terakhir. Fokuskan hati, jangan terburu-buru. Ingat wajah anak-anak kita satu persatu. Semua harapan doa kita titipkan kepada Allah.
Lalu yang ketiga, ketika akan masuk sujud terakhir, ucapkanlah Allahu Akbar. Lalu sujud dengan posisi sempurna, dahi benar-benar menempel pada tempat sujud, tubuh tenang dan tidak tergesa. Yang keempat, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali, diamlah sejenak dalam sujud. Rasakan bahawa inilah saat paling dekat kita dengan Allah. Yang kelima, bacalah dalam hati dengan penuh penghayatan. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghiz. Dibaca minimal 3 kali, boleh lebih jika ingin memperbanyak. Yang artinya, wahai zat yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Lalu yang keenam, setelah itu sebutkan nama anak kita satu persatu dalam hati, lalu titipkan doa sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, ya Allah, jadikanlah anakku, silahkan sahabat sebutkan namanya siapa, anak yang soleh atau soleha, lembut hatinya, kuat imannya, luas rezekinya, dan selamat dunia akhirat. Atau bisa juga, ya Allah, jauhkan ia dari pergaulan buruk, dari fitnah zaman, dari penyakit hati, dari kemalasan dan keburukan. Jika ingin dalam bahasa Arab pendek, boleh dengan membaca Allahumma habli min dzurriyyati. Ya Allah, anugerahkanlah keturunan yang baik kepadaku. Lalu yang ketujuh, setelah selesai berdoa, bangun dari sujud seperti biasa dan lanjutkan solat hingga selesai. Kunci rahasia pentingnya bahawa ini harus dilakukan secara istiqamah setiap solat, terutama tahajud dan solat subuh. Jangan putus asa meskipun belum terlihat hasilnya. Tetap yakin bahawa Allah tidak pernah menolak doa orang tua untuk anaknya. Ingat sahabatku, doa orang tua untuk anaknya adalah doa yang tidak terhalang oleh langit. Setiap tetes air mata dalam sujud menjadi saksi di sisi Allah. Jika Rasulullah SAW saja mengulang doa ini dalam peperangan besar, maka kita pun harus mengulanginya untuk menjaga masa depan anak-anak kita. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita sebagai orang tua hanya bisa berusaha. Kita bisa memberi makan, pakaian, sekolah, bimbingan dan kasih sayang. Namun kita tidak bisa menjamin masa depan mereka. Satu-satunya yang mampu menjaga anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka titipkanlah mereka kepada Allah. Titipkan dalam sujud terakhir kita, di saat kita menundukkan kepala sedalam-dalamnya, di saat dahi kita menempel ke bumi, di saat hati kita runtuh di hadapannya. Di sanalah doa menjadi paling kuat terdengar oleh langit. Jangan bangun dari sujud sebelum menyebut nama anak-anak kita. Jangan berhenti berdoa meski air mata mengalir deras, karena mungkin saja di antara sujud itulah takdir terbaik anak-anak kita sedang ditulis. Sahabatku, jika nanti anda sedang sujud dan tiba-tiba terbayang wajah anak anda, jangan tahan tangis itu. Biarkan air mata menjadi saksi di hadapan Allah bahawa kita benar-benar mencintai mereka. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita penyejuk mata, qurrata a'yun, penuntun ke surga, penolong di hari kiamat, pemimpin bagi orang bertakwa, cahaya dalam kegelapan zaman, serta penyelamat kita di hari penghisaban. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.